Perkenalkan, nama saya Bidan Trisnawati Siboro. Tahukah Bunda bahwa masa setelah melahirkan, postpartum ataupun post-SC adalah waktu yang paling tepat untuk memilih atau menentukan kehamilan berikutnya. Dengan memilih KB yang tepat, Bunda bisa menjaga kesehatan diri, terus mendukung pemberian ASI dan memberikan yang terbaik buat si buah hati. Yuk kita simak video edukasi KB pada Ibu Nipas. Selamat siang Ibu. Ini dengan Ibu Uwen-nya. Ibu Uwen. Coba saya periksa gelarnya Ibu. Ibu Uwen. Tanggal lahirnya tanggal berapa Ibu? Tanggal 6 bulan 7 tahun 1995. Berarti usianya sekarang sudah 31 tahun ya. Oke. Kemarin Ibu melahirkan di sini 2 hari yang lalu toh? Oke. Jadi yang dari hasil anamnesis saya lihat di rekam medisnya, pertama kali Ibu datang ke sini, ini anak yang kedua ya. Nah kemarin anak pertama itu usianya udah berapa tahun Ibu? 3 tahun ya. Oke, anak pertama usianya 3 tahun. Ini yang hampir anak kedua ya. Terus di sini saya Ibu bertujuan datang ke sini untuk melakukan edukasi tentang KB pada Ibu Nipas. Jadi kan Ibu dalam masa Nipas namanya, setelah melahirkan ada namanya masa Nipas. Masa Nipas itu dari usia 0 sampai 42 hari setelah melahirkan, itu namanya masa Nipas. Jadi justru di waktu yang inilah makanya waktu yang tepat untuk menjelaskan ke si Ibu mengenai KB. Jadi nanti saya jelaskan KB apa yang cocok sama Ibu. Jadi saya mau tanya dulu, sebelumnya Ibu udah pernah KB apa tidak? Pernah. Terus KB apa? Ada yang suntik ya, suntik yang berapa bulan? 1 bulan, 3 bulan? Yang 3 bulan ya. Oke, sebelumnya ini Ibu pakai suntik yang 3 bulan itu udah berapa lama? Berapa tahun Ibu? 1 tahunan lebih. 1 tahunan lebih. Terus setelah udah selesai pakai suntik itu baru hamil lagi ya? Oke, emang ini udah kehamilan yang direncanakan atau tidak? Direncanakan ya? Oke. Jadi saya mau tanya dulu, Ibu ini rencananya sama Pak C itu rencananya pengen punya anak lagi apa tidak? Tapi ada rencana atau tidak? Ada. Oke. Tapi saya jelaskan dulu ya Ibu, kapan waktunya lebih bagusnya hamil berikutnya kapan? Ya. Jadi lebih bagusnya kalau Ibu pengen berencana mau hamil lagi, lebih bagusnya itu usia si bayinya sudah 2 tahun dulu ya, baru boleh hamil lagi. Karena apa? Supaya perhatian si ibunya ke si bayinya tidak terhambat. Terus habis itu pemulihan rahimnya sudah sempurna. Terus ibu juga udah siap nanti untuk menerima kehamilan selanjutnya ya. Jadi untuk mengurangi risiko yang terjadi untuk si ibu sama si bayi ya. Dan si kasih sayang si bayi ini juga full, penuh, dan ASINya tercukupi, nutrisinya tercukupi ya. Terus tujuan saya melakukan edukasi KB ini supaya menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Bahasanya sebenarnya ibu belum pengen ada rencana, belum siap pengen hamil, tiba-tiba hamil, itu kan kehamilan yang tidak direncanakan, dan itu sangat berisiko kepada kesehatan si ibu, terutama psikologinya bisa terganggu betul kalau belum siap. Jadi tadi Ibu bilang udah pernah suntik KB 3 bulan. Sebelum selain suntik KB 3 bulan, ada lagi nggak jenis-jenis KB yang Ibu tahu? Tidak ada. Kemarin itu pakai suntik KB 3 bulan, ada nggak efek sampingnya, atau dia haidnya tidak teratur, atau gimana, atau tidak haid waktu pakai suntik KB? Sedikit-sedikit, tidak ini ya, tidak rutin tiap bulan dapatnya, gitu. Memang itu adalah efek samping KB 3 bulan ya Ibu ya. Tapi Ibu pakainya udah 1 tahun lebih toh. Oke. Jadi di sini Ibu saya jelaskan dulu ya. Nih, ada berbagai macam jenis KB Ibu. Ada yang namanya KB yang jangka pendek
sama KB jangka panjang ya. Jadi KB jangka pendek itu ada yang namanya MAL. MAL itu metode amenorelaksasi, di mana MAL itu KB yang kita bisa gunakan secara alamiah dengan catatan ibu menyusui penuh ke si bayi tanpa memberikan apapun. Jadi misalkan nih nyampe di rumah nanti dikasih nasi, itu tidak boleh. Berarti dia sudah diberikan makanan tambahan lain selain ASI toh. Jadi MAL ini metode amenorelaksasi, yaitu di mana kita mengandalkan memberikan susu ke si bayi supaya ovulasinya menghambat ovulasi, terjadinya ovulasi ya. Jadi sehingga ibu tidak terjadi menstruasi. Jadi kalau ibu menyusui full ke si bayi selama 6 bulan, maka tidak akan terjadi yang namanya haid atau menstruasi. Jadi di situ akan menekan ovulasi dan ibu tidak akan bisa hamil kalau itu terjadi. Tapi dengan catatan ibu memberikan susu formula ke si bayi secara full tanpa pemberian apapun ya. Jadi tapi itu efektif selama 6 bulan. Itu karena ASI eksklusif itu kan selama 6 bulan toh. Ini bayinya waktu di sini masih dikasih ASI aja kan, gak dikasih susu formula kan? Iya. Jadi kalau bisa, kalau ibu ingin menggunakan KB metode amenorelaksasi ini sangat bagus ibu, karena yang pertama tidak mengganggu hormon, yang kedua ASI tercukupi ke si bayi, gitu ya. Jadi sistem imun si bayi juga bagus. Karena apa? Dari ASI itu vitaminnya banyak sekali, beda halnya dengan susu formula ya. Jadi tapi kalau misalkan ibu sudah ada menstruasi selama menggunakan metode amenorelaksasi itu, berarti itu sudah gagal ibu. Jadi ibu tidak bisa menggunakan itu lagi, gitu ya. Kenapa? Karena sudah terjadi menstruasi dan akan bisa menyebabkan setelah menstruasi mengakibatkan siap untuk dibuahi, ya. Jadi itu tidak bisa lagi digunakan untuk metode kontrasepsi kalau sudah menstruasi lagi, gitu. Terus ada yang namanya menggunakan metode suhu basal. Itu agak sulit kalau ibu tidak tahu siklus haidnya. Ibu tahu nggak siklus haidnya berapa lama? Tidak tahu. Nah itu sulit untuk digunakan. Tapi ada lagi yang namanya suntik. Tadi suntik ibu udah pakai toh. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Terus ada yang namanya kondom. Kondom ibu sudah pernah pakai dulu? Tidak pernah pakai kondom. Nah itu, tapi ibu tahu toh bentuk kondom itu seperti apa? Pernah lihat? Ya, tapi belum pernah pakai. Oke. Terus yang namanya ada pil. Ada pil kombinasi, ada pil yang tidak kombinasi ya. Kemudian ibu ada yang namanya KB pil. Nah KB pil ini biasanya diminum setiap hari ya ibu ya. Dan efektifnya bisa sangat mudah berhenti. Jadi kapan aja ibu pengen berhenti minum itu boleh. Jadi kapan ibu sudah tidak ingin menggunakan kontrasepsi lagi, hari ini boleh langsung berhenti ya. Terus habis itu biasanya ini sih aman hampir ke setiap ibu sih biasanya. Tapi pada ibu yang usia 35 ke atas dan merokok itu tidak boleh ya. Kemudian di sini ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu biasanya mual pada saat minum. Tapi ada beberapa ibu yang tidak merasakan itu. Terus kemudian ada bercak atau flek di antara haid. Jadi pada saat haid dia itu hanya bercak atau flek di antara haid itu ya. Kemudian sakit kepala ringan. Terus kemungkinan ibu merasa payudaranya agak nyeri. Itu efek sampingnya. Terus kemudian berat badan bisa meningkat, bisa turun gitu. Itu tergantung ke si ibunya ya. Ini adalah efek samping dari pil KB tadi. Tapi minumnya ini harus setiap hari, tidak boleh lupa, karena kebanyakan ibu memang keluhannya itu yang sering-sering lupa untuk minum pil itu. Kemudian ibu ada yang namanya suntik KB. Tadi kan ibu bilang udah pakai suntik KB toh. Yang suntik KB itu ada 2, ada 3, tapi yang lebih sering itu penggunaan suntik KB 1 bulan sama 3 bulan. Tapi ibu sekarang lagi menyusui, disarankan untuk yang suntik 1 bulan tidak boleh ya ibu, karena dia mengganggu produksi ASI.
Jadi kalau misalkan ibu pakai porus KB yang 1 bulan itu tidak boleh ya, akan membuatkan produksi ASI itu berkurang, mengganggu produksi ASI pokoknya. Jadi yang saya sarankan itu aja yang 3 bulan ya. Kalau ingin ibu menggunakannya KB 3 bulan. Saya jelaskan dulu, yang suntik KB 3 bulan ini sekali 3 bulan harus ke fasilitas kesehatan. Kemudian biasanya efek sampingnya itu nyeri haid menstruasinya tidak lancar. Kayak ibu bilang tadi tuh kemarin itu yang 1 tahun pakai suntik KB yang 3 bulan itu menstruasinya tidak lancar kan, ada flek-flek saja tuh. Bahkan bisa sampai 2 minggu hanya flek-flek saja menggunakan KB 3 bulan itu tuh. Terus kemudian ini juga kapan ibu berhenti pakai suntik KB ini, di situ mau berhenti boleh tuh. Terus kemudian ini tapi ibu boleh menggunakan suntik KB ini setelah 6 minggu setelah melahirkan. Berarti masa nifas sih kan 0 sampai 42 hari tadi saya jelaskan. Tadi berarti ibu boleh suntik KB setelah 6 bulan dari 6 minggu dari melahirkan, ya. Kemudian tensi ibu selama ini normal-normal saja toh. Nah, jadi kalau misalkan tekanan darahnya tinggi tidak boleh menggunakan KB suntik 3 bulan ini. Kemudian yang saya bilang tadi yang memiliki faktor risiko seperti hipertensi, usianya di atas 35 tahun dan merokok itu tidak boleh. Kemudian yang penyakit DM tidak boleh ya, kayak penyakit gula itu tidak boleh ya. Kemudian pada umumnya yang menggunakan KB yang 3 bulan itu berat badannya itu bisa naik ya Bu ya. Terus kemudian keluhan lain itu seperti sakit kepala ringan, kemudian nyeri pada payudara, suasana hati berubah-ubah, terkadang tiba-tiba pengen marah, terus habis itu tidak mood gitu. Jadi gara-gara faktor hormonal itu, hormon yang ada di dalam suntik itu mempengaruhi situasi perasaan kita ibu ya. Terus kemudian gairah seksual itu berkurang, menurun biasanya dengan menggunakan habis suntik 3 bulan. Jadi nafsu kita untuk berhubungan sama suami itu menurun ibu gitu ya. Itu adalah efek sampingnya, bisa juga sampai jerawatan juga ada ya. Kemudian ibu ada yang namanya KB implan. KB implan itu yang KB susuk kalau orang awam bilangnya, di tangan itu di bawah kulit ya. Ini seperti ini, ada dia sekarang itu ada yang 1 batang. Ini ada yang 2 batang, ada yang 1 batang. Dia kaidah seukuran korek api gitu tahu? Kayak korek api gitu dia. Ini seperti ini yang 2 batang, ada yang 1 batang ya. Terus itu dipasang di bawah kulit ya. Biasanya itu efektif bisa sampai dari 3 sampai 5 tahun, itu tergantung jenis KB-nya ya. Kemudian kapan ibu mau berhenti KB boleh, jadi nggak harus tunggu 3 tahun atau 5 tahun lagi baru boleh dicabut, enggak. Jadi misalkan udah 1 tahun ibu pakai, tapi ibu ingin hamil lagi nih, boleh langsung dicabut, tidak harus tunggu 3 tahun 5 tahun lagi ya gitu. Kemudian biasanya hampir aman sih digunakan oleh semua ibu yang tidak memiliki komplikasi gitu. Terus habis itu tapi menggunakan KB implan ini mempengaruhi siklus haid ibu. Jadi dia efek sampingnya itu haidnya tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi, tidak haid sama sekali. Ada yang flek-flek, ada yang tidak haid sama sekali gitu. Jadi memang itu adalah efek sampingnya. Jadi kalau misalkan ada seorang ibu yang bilang, saya tidak cocok menggunakan KB implan, saya tidak haid, harusnya itu tidak boleh dibilang, karena sebelum menggunakan KB implan ini kan sudah dijelaskan efek sampingnya itu pasti ada yang flek, ada yang tidak haid sama sekali. Jadi dia harus memikirkan itu terlebih dahulu sebelum pasang implan ini. Tapi nggak apa-apa, memang itu adalah cara kerja si implan ini tadi ya. Terus kemudian efek sampingnya juga seperti sakit kepala, terus habis itu kepala pusing, terus kemudian nyeri payudara juga, terus mual, gelisah, dan gairah seksual juga berkurang sama kayak suntik tadi itu, karena pengaruh hormonnya biar kita untuk berhubungan sama suami berkurang. Kemudian biasanya yang memakai
metode ini, implan ini adalah metode yang ingin menggunakan KB yang jangka panjang. Jadi kalau misalkan pil, biasanya lupa, saya tidak mau pakai pil karena saya lupa. Terus yang kalau suntik, saya tidak mau pakai suntik karena setiap bulan harus ke puskesmas. Jadi saya pengen yang lama aja. Biasanya itu yang dipakai orang-orang yang bikin karena 3-5 tahun toh, tergantung jenis KB-nya. Terus ibu ada yang namanya alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, kalau orang awam bilang itu spiral, itu yang dimasukkan dari jalan lahir, itu kayak bentuk T dia. Terus ini tidak mengandung hormon ya ibu, jadi misalkan kita memakai itu, menstruasi kita tidak terganggu, jadi datang bulan aja setiap bulannya gitu. Terus habis itu kalau pada pasien yang keputihan tidak boleh pakai ini. Ibu ada keputihan atau tidak selama ini? Tidak ada toh? Oke. Berarti yang aman saja. Terus efek sampingnya ini biasanya haidnya lebih banyak atau lebih lama biasanya ya. Terus habis itu bercak atau flek di antara masa haid. Kemudian perut agak sedikit kram atau nyeri pada saat haid gitu kan. Terus kram dapat terjadi setelah beberapa hari setelah pemasangan AKDR itu tadi. Gitu. Terus tapi untuk beberapa bulan setelah pemasangan itu kram-kramnya bisa berkurang. Ibu, jadi yang semua saya jelaskan tadi, KB yang ada suntik, ada pil, ada yang metode ambil relakasi yang menyusui, terus ada KB dipasang di sini implan, ada yang dari jalan lahir. Ibu bisa pasang pakai apa? Yang di bawah saja. Yang di bawah saja, karena ibu pengen supaya lancar apanya, haidnya. Oke, supaya haidnya lancar ya. Jadi ibu pengen pakai KB yang dari bawah itu ya. Berarti itu alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi ibu nanti boleh pasangnya setelah usia hamil, usia si bayi 6 minggu ya. Jadi boleh pasang alat kontrasepsi dalam rahim itu 6 minggu setelah melahirkan. Nah, itu postpartum namanya. Ya. Oke, ada lagi mau ditanya ibu? Sudah cukup ya? Udah paham toh? Oke, jika sudah cukup, sudah paham, jadi nanti boleh pasang KB-nya di puskesmas terdekat ya. Oke, terima kasih ibu atas waktunya. Sehat-sehat ya ibu ya, sama si Dede ya. Oke, pamit. Demikianlah video edukasi KB pada Ibu Nipas. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat para penonton. Care for life, care with love.